Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Opening. Dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan satu informasi terbaru. Pemirsa, di mana lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta di banyak negara membuat International Monetary Fund atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak terhindari juga disebabkan adanya jarak dalam akses vaksinasi negara maju dan berkembang. Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah negara berkembang membuat IMF untuk kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan IMF World Economic Outlook edisi Juli 2021, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 3,9% pada 2021. Proyeksi tersebut turun 0,4% dari proyeksi April 2021 yang sebesar 4,3%. Namun pada 2022 diperkirakan bisa tumbuh 5,9%. Chief Economist IMF Gita Gopinath menjelaskan pada proyeksi bulan Juli pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut. Namun tantangan kali ini adalah lonjakan varian Delta hingga ketimpangan baik dalam kemajuan penanganan pandemi maupun insentif fiskal antara negara maju dan berkembang. Tingkat penanganan dan pelaksanaan vaksinasi di negara maju masih sulit dicapai oleh banyak negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah. Hampir 40% populasi di negara maju telah sepenuhnya divaksinasi, berbanding 11% di negara berkembang. Hal ini yang masih harus diperhatikan sehingga penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa dihindari. For emerging Asia, several of the countries there, including India, come because of the Delta variant and the rising number of cases that we're seeing in many parts of the world, including in Indonesia and Malaysia. In the US, we're seeing cases going up again. So that is an important concern. And I think even though we have incorporated some of it into our forecast, there is still an important downside risk depending upon how this evolves in the future. Namun demikian, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan angka 3,9% masih dalam rentang proyeksi yang telah diumumkan Kementerian Keuangan pada awal PPKM level 4. Pemerintah memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi tahun ini berada pada 3,7 hingga 4,5%. Kita tahu bahwa itu akan terkoreksi, namun kita berharap agar PPKM darurat ini menyelamatkan masyarakat kita dan bisa secara efektif kita lakukan sehingga dampaknya terhadap perekonomian juga bisa relatif terkontrol. Saat ini outlook terkini yang kita pakai adalah 3,7 sampai 4,5% untuk pertumbuhan seluruh tahun 2021. Sementara itu, IMF juga menyoroti ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang terkait kebijakan fiskal dalam menangani COVID-19. Negara maju mampu mendorong kebijakan fiskal hingga 4,6 triliun dolar, sementara negara berkembang tidak banyak memiliki ruang fiskal. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.